Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan untuk pekan kedua. Sesuai dengan janji saya menyediakan video pembelajaran untuk bisa kalian simak. Silahkan diperhatikan baik-baik, disimak dengan seksama. Kemudian nanti akan kita praktekkan di kelas pertemuan berikutnya. Kita mulai di materi fungsi if, or, and, dan pemotongan karakter. Oke, apa itu fungsi? Program Excel banyak menyediakan fasilitas fungsi. Nah, salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan. Fungsi adalah sebuah rumus yang digunakan untuk membantu dalam proses perhitungan. Secara garis besar, fungsi dalam Microsoft Excel dikelompokkan dalam beberapa jenis. Antara lain ada fungsi logika, ada fungsi lookup, ada fungsi statistik, dan ada fungsi finansial. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai fungsi logika, di mana beberapa fungsi logika yang akan kita pelajari seperti subtema tadi yang saya sebutkan di awal. Apa itu fungsi logika? Fungsi logika digunakan untuk menentukan penilaian dari beberapa pernyataan. Apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah? Nah, nanti di fungsi logika ini akan ada beberapa ekspresi atau operator pembanding. Ya, di sini beberapa operator yang akan digunakan dalam fungsi logika adalah sama dengan, kemudian lebih kecil atau sama dengan, kemudian lebih besar atau sama dengan, dan seterusnya. Nah, dalam setiap fungsi biasanya selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ya, semua fungsi, maupun baik itu fungsi logika, fungsi finansial, fungsi lookup, statistik, dan lain sebagainya pasti diawali dengan operator sama dengan atau simbol sama dengan. Oke, kita mulai dari ini. Oke, mohon maaf sebentar. Kita mulai dari fungsi logika yang pertama. Fungsi logika yang pertama adalah ini, fungsi if. Ya, fungsi if, bentuk umum logika if adalah sebagai berikut. Sama dengan if kondisi ini artinya dia sebuah kondisi di mana jika bernilai benar maka akan diperintahkan dengan perintah satu. Sebaliknya, jika bernilai salah akan diperintahkan pada perintah yang kedua, dan seterusnya. Jadi nanti akan ada beberapa kondisi ya. Kalau di kasus kalian menemukan beberapa kondisi, misalkan sampai 10 kondisi, maka akan kita tuliskan kondisi 1. Jika kondisi 1 begini, perintah satunya begini. Atau jika tidak sesuai dengan kondisi 1, maka perintah 2-nya seperti ini, dan seterusnya. Nah, catatannya untuk kondisi perintah, ya, kondisi maupun perintah itu bisa berupa karakter, angka, rumus, serta fungsi yang lain. Oke, jadi biar nggak bingung, kita langsung praktek ya. Bisa dilihat di sini contohnya. Misalkan saya punya contoh seperti ini. Di sini ada sebuah data dari PT Angkasa. Dia punya kode barang A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kita mau rekap nih, kira-kira untuk kode barang A, ya, ceritanya untuk kode barang A itu nama barangnya apa? Untuk kode barang B, nama barangnya apa? Untuk kode barang C, nama barangnya apa? Kira-kira gambarannya akan seperti itu. Nah, pada kondisi yang kasusnya hanya sedikit seperti ini, mungkin bisa kita ketikkan secara manual ya. Kalau A misalkan dia adalah pintu, ya, barangnya pintu, misalkan dia perusahaan mebel. Kalau B dia barangnya meja misalkan. Kalau C dia barangnya lemari misalkan, dan lain sebagainya. Tapi pada kondisi
tertentu yang kode barangnya atau produknya ini banyak, kita nggak mungkin melakukan secara manual. Ya mungkin saja, tapi akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Maka fungsi if ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan hal tersebut. Oke, langsung kita praktek. Ya, misalkan kondisi tadi. Di sini saya punya kode barang A, B, C, ABC dan lain sebagainya. Dia kode barangnya banyak ya. ABC, ABC ini saya buat acak. Jadi biar kita tahu, nanti kita langsung tarik hasilnya. Oke, misalkan di kode ini saya mulai dengan fungsi if sama dengan if, selalu awali dengan sama dengan. Kemudian buka kurung, lalu kita arahkan pada sel yang mau kita atur kondisinya. Karena kode barang ini ada di sel A, ya di A2 tepatnya, ini yang akan kita lihat dulu kondisinya. If sama dengan if buka kurung, lalu kita arahkan kursornya ke sini, A2 sama dengan, nah misalkan saya mau membuat ini menjadi buah-buahan. Jika A2 itu sama dengan A, ya, jika A2 nih ya, sel A2 ini sama dengan A, maka dia adalah apel. Kemudian, nah ini ya, di sini tertulis jelas, di bawah rumus yang kita tulis ada fungsi logika if dalam kurung logical test value if true, value is if false. Jadi, nah di sini sudah ada perintahnya sebenarnya yang memandu kita. Kalau dia logikanya begini, maka posisi benarnya harus apa? Koma, posisi salahnya apa? Nah, di sini ada tanda titik koma ya. Di beberapa komputer atau laptop itu seringkali nggak sama titik koma, biasanya bisa koma atau titik koma. Jadi perhatikan di sini ya, perhatikan instruksinya. Kalau yang diminta di sini pakainya laptopnya nerimanya titik koma, maka titik koma yang kita tulis. Tapi kalau koma berarti koma yang kita tulis. Oke, kita lanjutkan. Buka kurung lagi. A2 sama dengan B, ya, maka dia adalah jeruk. Jangan lupa setiap kita mau menuliskan sebuah kondisi di sini, terutama dia yang sifatnya if, kalau dia A2 ini adalah B, maka dia adalah jeruk, ya. Di posisi terakhir kita tulis kalau nggak apel, kalau nggak jeruk berarti duku misalkan. Ditutup karena tadi kita buka buka kurungnya 2 kali, maka tutup kurungnya juga dilakukan 2 kali. Enter. Nah, ketemu ya. Jadi di situ instruksinya tadi kondisinya kalau kode barangnya A, dia adalah apel. Nah, sekarang kita buktikan, kita tarik data dari formula yang sudah kita buatkan, rumus if-nya ketemu. Nah, dia apel, kalau B tadi jeruk. Kalau nggak apel atau jeruk, maka sisanya adalah C. C itu apa? Dia pasti duku. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga dipahami ya. Oke, saya coba lagi. Di kualitas barang misalkan sama dengan if, buka, arahkan ke sel, itu adalah A, maka A ini kondisi barangnya misalkan segar. Buat lagi, sama dengan A2, ini adalah B,
maka kondisinya adalah busuk misalkan. Kalau nggak segar, kalau nggak busuk, maka sisanya harus dibuang misalkan. Sama seperti tadi, karena kita buka kurung 2 kali, maka tutup kurungnya 2 kali, enter. Nah, karena dia A, maka harus hasilnya adalah segar. Kita tarik hasilnya, ketemu segar, busuk, buang, sesuai dengan kondisi yang kita tuliskan tadi fungsi if-nya. Oke, sampai di sini semoga dipahami. Oke, itu tadi untuk fungsi if. Kemudian masuk pada fungsi yang kedua, ada fungsi pemotongan karakter. Nah, fungsi pemotongan karakter ini biasanya akan kita gunakan untuk beberapa kode, biasanya memotong beberapa kode. Nah, kita mau ambil dari beberapa kode itu hanya beberapa bagian karakternya saja. Nah, misal di fungsi pemotongan karakter ini dibagi menjadi 3, ada left, ada right, ada mid. Left sendiri itu kita mau ambil atau potong karakter dimulai dari sisi kiri sebanyak N2 atau berapa banyak karakter yang kita inginkan. Sedangkan right kebalikannya, dia dimulai dari sisi kanan, kita potong karakternya dari sisi kanan. Sedangkan mid itu custom ya, custom, kita mau motong ambil karakternya dimulai dari karakter keberapa dan berapa banyak. Oke, supaya nggak bingung kita langsung praktek saja. Jadi misalkan di sini saya punya beberapa nama kota ya, beberapa nama kota. Nah, saya mau potong nih. Saya mau potong menggunakan fungsi left, right, dan mid. Misalkan kita asumsikan kita mau potong nama-nama kota yang ada di list ini, kita mau ambil hanya 2 karakter saja atau 3 karakter deh, 3 karakter saja. Maka kita tuliskan fungsinya sama dengan left, buka kurung, arahkan ke sel yang mau kita potong, karena ini yang mau kita potong, arahkan ke sini. Kemudian mau dipotong berapa karakter, misalkan kita mau potong 3 karakter ya, 3 karakter. Maka kira-kira apa ini hasilnya nanti? Karena kita mau potong dari sisi kiri, ngambil 3 karakter, berarti nanti hasilnya yang harus keluar adalah BAN atau ban ya. Oke, kita coba cek, lihat hasilnya adalah ban. Karena yang mau kita potong hanya 3 karakter dari kiri saja. Kemudian kita langsung tarik hasilnya ke bawah. Ini ban, sur, yok, mat, pam, jak. Ya, ini kalau 3 karakter. Kalau mau 4 karakter silakan tinggal diganti saja 4. Enter. Bang, jadinya Bang, Sura, Yogi, Madi, Pame, Jaka, dan seterusnya. Ini yang left. Semoga dipahami. Kemudian kita masuk ke yang right. Sama, kita tinggal ganti rumusnya sama dengan right. Kalau tadi left dimulai dari kiri, kalau right berarti dimulai dari kanan motongnya. Kita arahkan ke sel yang mau kita potong. Kita mau ambil misalkan 3 juga. Oke, maka hasil yang keluar adalah LAN. Karena 3 karakter paling kanan, dari paling kanan adalah LAN. Oke, kita tarik yang lain. Ketemunya adalah LAN, Ayah, RTA, Iyun, San, dan RT. Ya, San dan RTA juga. Ini kok 2 ya ketemunya ya. Oke, nanti coba saya cek. Kemudian yang mid. Yang mid ini kita custom. Misalkan sama dengan mid, buka kurung, kita arahkan ke sel yang mau kita potong. Nah, kita mau motong berapa karakter ya, dari mana, artinya dari mana karakter yang mau kita potong. Misalkan kita mau potong dari karakter yang kedua, kita mau ambil 3 karakter, hasilnya adalah
ang. Kenapa ang? Karena A ini adalah karakter kedua dari kata bangkalan. Ya, karakter pertama adalah B, karakter kedua A. Karena tadi kita ambil 3 karakter, maka A, N, G yang muncul hasilnya. Lalu kita tarik. Ang, Ura, Ogi, Adi, dan Ami. Oke. Untuk fungsi pemotongan semoga dipahami. Kita lanjut pada fungsi berikutnya. Ya, hubungan antara fungsi logika if dengan fungsi pemotongan karakter. Jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai fungsi logika if dan fungsi pemotongan, maka bagaimana jika keduanya dikombinasikan antara fungsi if dan fungsi pemotongan karakter. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Di sini misalkan saya punya daftar siswa yang mengikuti laboratorium jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura. Misalkan di sini ada beberapa nama, Ardi, Agus, Gina, dan lain sebagainya. Ini adalah nomor pokoknya. Ya, saya buat di sini nomor pokoknya. Kita mau tahu tahun berapa tahun masuk mahasiswa tersebut dilihat dari nomor pokok. Ya, misalkan saya buat rumusnya, kalau dia di dua angka pertama itu adalah 10, maka dia tahun masuknya 2010. Kalau dua angka 08 maka masuknya 2008 dan seterusnya. Oke, kita mulai. Sama dengan if. Karena di sini adalah 2 karakter dari sisi kiri, maka bisa langsung kita gunakan fungsi left. Ya, fungsi left, buka lagi, buka kurung lagi, left, buka kurung, arahkan ke sel yang mau kita nilai kondisinya. Ini 10, 2 karakter dari kiri. Ya, begini ya. Kemudian dia adalah 10. Kalau fungsi ini adalah 10, ya sama dengan 10, maka dia 2010. Buka lagi fungsinya, if left, ini 2 karakter sama dengan 08, maka dia 2008. Ini petik, tanda petiknya belum saya masukkan. Sedangkan kalau nggak 2010 atau nggak 2008, maka sisanya apa? Di 2009. Maaf, tanda petiknya belum muncul karena kita buka kurungnya tadi 2 kali, maka tutupnya 2 kali. Nah, keluar 2010 karena angka 2 digit di depan adalah 10, keluarnya 2010. Tinggal kita tarik datanya untuk membuktikan. Nah, dia 08, keluarnya 2008. 09 berarti tahun masuknya 2009. Itu ya, semoga dipahami. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah fungsi OR. Nah, fungsi OR ini dia akan bernilai benar jika salah satu logika yang kita uji itu bernilai benar. Ya. Jadi misalkan saya punya kondisi di mana misalkan ada beberapa nilai tugas mahasiswa. Tugas yang pertama misalkan dia nilainya 50. Kemudian tugas yang kedua nilainya 60. Nah, saya mau menilai nih, kalau tugas yang pertama di atas 50 atau tugas yang kedua karena OR ya fungsinya, atau tugas yang kedua di atas 50, maka
dia layak atau ujiannya hasilnya keluar true atau benar, karena pilihannya adalah or. Nah, sekalian nyambung ke n. Nah, n itu dua-duanya. Jadi fungsi n akan bernilai benar jika semua logika yang kita uji itu benar. Kalau jadi kalau yang or tadi itu pilihannya salah satu logika benar, itu sudah cukup menyajikan hasil uji kita benar. Sedangkan yang n harus dua-duanya benar, atau kalau uji yang mau kita lakukan 3, maka 3-tiganya harus benar, dan seterusnya. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung masuk prakteknya gimana. Nah, misalkan gini ya, saya punya data tugas seperti ini. Oke, sebentar saya tambahin sedikit. Data tugas seperti ini. Nah, ini ada 2 tugas. Yang pertama untuk mahasiswa A, misalkan dia tugas yang pertama 50, tugas yang kedua 75. Mahasiswa B, C, dan seterusnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan atau menguji hasil menggunakan fungsi OR, maka kita bisa menguji salah satu kondisi yang benar, bisa dianggap data itu benar. Contohnya seperti ini, sama dengan OR buka kurung, kalau sel A2 itu misalkan di atas 50 atau B2 di atas 50. Enter. Nah, dia true hasilnya. Artinya uji logika ini datanya benar, bisa kita terima. Kenapa? Karena pilihannya adalah OR, ya salah satu. Di tugas yang pertama dia nilainya 50, tapi tugas kedua 75. Maka true. Kita tarik data lainnya, semuanya bernilai true karena salah satu di antara tugas nilainya di atas 50. Nah, kalau misalkan kita ganti kondisinya di atas 40, nah, di atas 40 bukan 50, maka kita akan lihat hasilnya masih true karena salah satu masih di atas 40. Oh, bukan. Ya, salah satu atau bisa dua-duanya di atas 40. Kemudian itu kalau fungsi logika menggunakan OR. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi N, maka harus dua-duanya benar sesuai dengan yang kita ujikan. Jadi misalkan sama dengan N buka kurung A2 di atas 50 dan B2 di atas 50 juga. Ketika kita enter, hasilnya false. Karena apa? Karena salah satu sudah tidak memenuhi. Tugas yang kedua ini tidak memenuhi, tugas yang pertama tidak memenuhi. Ya, sekarang kita tarik. Nah, yang lainnya ada yang true dan ada yang false juga. Ini yang true karena dia memenuhi dua-duanya di atas 50. Ini nggak memenuhi. Ini memenuhi karena dua-duanya di atas 50. Oke, begitu ya untuk fungsi OR dan AND, semoga dipahami. Kemudian yang terakhir, sebelum saya akhiri, ada hubungan fungsi OR dan AND dengan fungsi logika if ya. Jadi misalkan di sini tadi kan kita sudah ada data nilai tugas. Misalkan saya mau buat nih dengan fungsi OR. Saya mau buat kriteria bahwa ketika salah satu nilai tugas di antara dua tugas ini di atas 50, maka mahasiswa itu dinyatakan lulus ya. Salah satu saja dinyatakan lulus di atas 50. Atau di atas 55, kita buat di atas 55. Kita buat. Oke, jadi kita masukkan rumusnya. Anda langsung ke rumus saja ya. Kita masukkan rumusnya untuk menguji tadi, kondisi tadi sama dengan if, kemudian karena pilihannya adalah salah satu kondisi saja, maka kita masukkan fungsi OR.
OR, kemudian kita arahkan ke sel yang mau kita uji ya, di atas di atas 50, atau ini yang di atas, jangan 50, kita coba 55 aja, 55 di atas 55. Maka kondisinya ketika salah satu nilai tugas ini ada yang di atas 55, maka dia dinyatakan lulus. Sedangkan kondisi sebaliknya, kalau tidak memenuhi persyaratan adalah tidak lulus. Oke. Tutup kurung, enter. Nah, ketemu jawabannya lulus karena salah satu dari dua kondisi ini dia sudah memenuhi. Sekarang kita tarik, hasilnya semuanya lulus karena semuanya salah satunya memenuhi kriteria di atas 55. Nah sekarang kita coba kalau dia menggunakan N, sama dengan if fungsi kombinasi N, buka kurung lagi, arahkan ke sel yang mau dinilai, dia di atas, ketika A2 di atas 55 ya, 55, atau B2 di atas 55, karena N maka kondisinya dia dinyatakan lulus. Kondisi berikutnya dinyatakan tidak lulus. Oke, enter. Nah, kenapa tidak lulus? Karena salah satu kondisi atau salah satu yang mau kita nilai tidak memenuhi syarat. Karena dia fungsi N, dua-duanya harus memenuhi syarat. Sekarang kita tarik. Yang lulus hanya satu orang ya, satu orang ini saja. Karena apa? Karena dia yang memenuhi target atau syarat, dua-duanya di atas 55. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sekian, sampai di situ dulu di fungsi if, or, and, dan pemotongan karakter serta kombinasi di antara fungsi if dan lainnya tadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kita ketemu langsung nanti di perkuliahan secara tatap muka, kita diskusi di sana. Ada hal-hal apa saja yang tidak dipahami dan tidak dimengerti. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.